Pernahkah kamu membayangkan, tengah malam, sendirian di kamar, lalu tiba-tiba terdengar suara tangisan seorang perempuan? Bukan dari luar, bukan dari tetangga, tapi dari dalam kamarmu sendiri. Malam ini aku akan membawakan sebuah kisah horor nyata yang dialami seorang mahasiswi di Yogyakarta, sebuah kisah tentang kamar kos tua, dan tangisan perempuan yang berasal dari dunia lain. Inilah tangisan perempuan dari dunia lain. Namanya Rina, seorang mahasiswi perantau. Ia baru saja pindah ke sebuah rumah kos sederhana, dekat kampus. Kos itu cukup tua, tapi harganya murah. Ada satu kamar yang selalu kosong. Karena konon katanya, kamar itu angker. Rina bukan tipe orang yang mudah percaya cerita mistis. Ia justru merasa beruntung bisa mendapatkan kamar itu, karena jauh lebih murah dari kamar lainnya. Hari pertama berjalan normal, ia menata barang-barangnya, belajar dan tidur lebih awal. Namun tepat pukul 12 malam, Rina tiba-tiba terbangun. Suasana kamar hening, tapi samar-samar ia mendengar suara. Suara seperti isak tangis seorang perempuan. Awalnya pelan, tapi semakin lama, Rina terdiam. Ia mengira itu suara dari kamar tetangga. Tapi setelah diperhatikan, tangisan itu terdengar aneh. Seolah-olah berasal dari dalam kamarnya sendiri. Ia menyalakan lampu. Dan anehnya begitu lampu menyala, suara itu langsung hilang. Malam berikutnya, kejadian itu terulang lagi. Tepat pukul 12 malam, suara tangisan kembali terdengar. Kali ini lebih jelas, lebih dekat, seperti seseorang yang duduk di sudut kamar sedang menangis terseduh-seduh. Rina mulai ketakutan. Ia menutup telinganya dengan bantal, mencoba mengabaikan. Tapi tangisan itu semakin keras, berubah menjadi jeritan penuh kesedihan. Pada malam ketiga, Rina sudah sangat kelelahan. Ia berusaha tidur lebih awal, tapi lagi-lagi tepat jam 12 malam suara itu muncul. Ia memberanikan diri membuka mata, dan saat itulah ia melihatnya. Di pojok kamar ada sosok perempuan duduk membelakangi. Rambut panjang terurai menutupi wajahnya, bahunya berguncang seperti seseorang yang sedang menangis. Jantung Rina berdegup kencang. Ia ingin berteriak tapi suaranya tercekat. Sosok itu perlahan berhenti menangis, lalu menoleh cepat ke arahnya. Wajahnya pucat, matanya kosong, dan dari kedua matanya mengalir darah hitam pekat. Dengan suara serak, sosok itu berbisik, "Kembalikan anakku, kembalikan." Rina langsung menjerit sekeras-kerasnya, lalu pingsan. Keesokan paginya, teman kos menemukan Rina tergeletak di lantai, pucat ketakutan. Ia tidak berani lagi tinggal di kamar itu, dan memutuskan pindah hari itu juga, tanpa sempat membawa semua barangnya. Belakangan pemilik kos bercerita, kamar itu dulu ditempati seorang ibu muda bersama bayinya. Sayangnya, sang bayi meninggal karena kecelakaan tragis. Sejak saat itu, arwah sang ibu sering terdengar menangis, terutama tepat jam 12 malam. Dan hingga kini kamar itu tetap kosong, tak ada yang berani menempatinya lagi.